Selamat siang Bu Siswati. Apakah ada waktu sebentar ya? Saya mau konsultasi tentang masalah pembelajaran di kelas saya, Bu. Waalaikumsalam Bu Indah. Selamat siang Bu Indah. Ya Bu, silahkan. Kebetulan saya sore hari ini tidak ada jam mengajar. Ada masalah apa ya Bu Indah? Kok kelihatannya Bu Indah hari ini juga kurang semangat, tidak seperti biasanya. Kenapa Bu? Gini Bu Sis. Sebetulnya itu saya pengen bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Baik Bu Indah, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Siswati. Akhir-akhir ini itu saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Dari saya, selain itu jumlah murid yang mengerjakan tugas hanya sekitar 50%. Itu terjadi hampir setiap hari, Bu. Jadi mereka itu anak-anak kurang antusias, kurang bersemangat dalam pembelajaran. Itu bagaimana ya, Bu ya? Jadi menurut Bu Endah, apa yang Ibu harapkan dari obrolan sore hari ini ya Bu? Saya itu mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Endah, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Endah kurang antusias dalam belajar bersama Bu Endah? Kalau saya lihat dari Kenapa? wajah-wajah mereka, mereka itu kurang antusias karena mungkin ya Bu ya, mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan itu monoton Bu, membosankan. Apa mungkin karena saya terlalu banyak berceramah ya Bu ya di depan anak-anak ya. Dan juga saya kurang memberikan kesempatan pada anak-anak untuk berpendapat secara aktif dalam pembelajaran, Bu. Oh, begitu Bu Endah. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Endah itu antusias dalam pembelajarannya Bu Endah? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran itu asik, tidak menonton dan tidak membosankan, Bu. Jadi mereka mungkin jenuh dengan mendengarkan suara saya ya, Bu ya. Mendengarkan suara saya, apalagi alah suaranya Bu Indah seperti itu aja. Kok nggak ada metode yang lain atau alat peraga yang lain, mungkin seperti itu ya, Bu ya. Wah, saya sependapat dengan Bu Endah. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Endah itu antusias dalam belajarnya, Bu? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid bisa diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian ada ice breaking ataupun game, sehingga itu pembelajaran lebih menarik. Anak-anak tentunya akan merasa senang, Bu, dengan metode-metode tersebut. Lalu Bu Endah untuk mengenalkan tugas yang diberikan kepada Ibu, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulannya tugas itu? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, Bu, dan berisi pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya itu tidak memberikan sumber belajar yang beragam ataupun mengasihkan bagi siswa-siswa saya, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja untuk belajar di
Halo Bu Endah. Halo? Ya, kalau boleh tahu, Ibu Bu Endah itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas itu ya Bu Endah? Oh iya Bu, gini Bu. Memang saya menggunakan sumber belajar yang mudah saya dapat Bu. Jadi hanya sekedarnya Bu, dari buku paket ataupun dari LKS yang ada di sekolah saya Bu. Oh, adakah sumber belajar selain buku paket atau LKS yang Ibu gunakan? Hmm, sebenarnya banyak sih Bu. Cuma bagaimana ya Bu ya? Mungkin saya yang kurang kreatif ya Bu ya. Sebetulnya di SD saya itu ada LCD Bu. Bahkan setiap lab sudah ada LCD walaupun LCD-nya agak buram-buram gitu Bu, tapi sudah ada. Kemudian menggunakan proyektor. Mungkin kalau saya pakai sumber belajar seperti itu, contohnya itu video pembelajaran, bisa saya ambil dari YouTube atau saya membuat PPT, apalagi sekarang saya sudah belajar melalui Canva, Bu. Nanti kalau kita gunakan misalnya kita lihat dari sumbernya dari buku ataupun dari apa, kemudian kita modifikasi sedemikian rupa melalui Canva, kita buat ya ada gambarnya, mungkin lebih menarik ya Bu ya. Nah, Kemudian oh, oh. sudah Bu, apa ada tambahan lagi selain itu mungkin masih ada yang bisa Bu Endah untuk membuat media pembelajaran yang tambah kreatif lagi Bu? Ya bisa melalui mungkin dengan menggunakan media Canva kita buat PPT ataupun pembelajaran yang menarik. Kita misalkan membuat sesuatu kemudian petunjuknya kita buat di Canva lewat PPT ataupun apa, PPT diunduh Canva diunduh berupa PPT, nanti kita bisa presentasi di depan kelas. Secara otomatis anak yakin, saya yakin anak-anak lebih maju ya Bu ya, lebih bersemangat dengan media pembelajaran. Memang sebetulnya sih itu kelihatannya sederhana Bu, tetapi kalau kita terapkan, pasti saya yakin bisa menambah semangat anak-anak ya Bu ya. Atau bagaimana ya Bu ya? Nah, betul sekali itu, Bu. Saya yakin kalau Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang Ibu sampaikan tadi, pasti akan membuat murid-murid sangat antusias sekali, Bu, dalam pembelajarannya, Bu Endah. Jadi, Oh, sekarang apa rencana Bu Endah untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, rencana saya, Bu, yang pertama nanti saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan LCD dan proyektor serta sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, PPT, dan lain-lain. Yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, Bu, dan akan membentuk tugasnya sesuai dengan minat, bakat murid saya. Istilahnya saya yang akan melaksanakan itu akan melaksanakan pembelajaran yang kemarin loh Bu, yang kita pelajari di modul 2.2, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional Bu. Nanti insya Allah akan saya terapkan. Nantinya sehingga saya keinginan murid tidak terkesan dipaksa gitu Bu. Tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Jadi siswa itu tidak merasa bosan ataupun terpaksa melaksanakan pembelajaran. Nah, di situ misalnya tadi saya menggunakan media belajar berbasis game, drama ataupun lagu, puisi, pantun, secara otomatis anak-anak akan memperhatikan dengan seksama, Bu. Sehingga nanti dengan cara tersebut anak-anak secara otomatis ya mereka dengan metode itu, oh seperti itu, seperti ini, akhirnya mereka merasa tertarik Bu, dan
mempunyai minat untuk belajar, Bu. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Endah rencananya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Endah sangat berhasil. Sekarang apa komitmen Bu Endah terhadap rencana tersebut, Bu Endah? Saya itu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Tadi menggunakan banyak sumber belajar, Bu, sehingga bisa bereksplorasi materi. Murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi pembelajaran di kelas, Bu. Tanpa ada unsur paksaan, Bu. Dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Jadi mereka yang bisa mencari sumber-sumber belajar dari berbagai media, Bu. Yang senang mendengarkan ya mendengarkan, yang senang audio silahkan mendengarkan, visual silahkan melihat ataupun apa, kemudian kinestetik itu akan saya terapkan, Bu, dari pembelajaran yang kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini, Bu. Wah, bagus sekali Bu Indah. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Bu Indah. Terima kasih Bu Siswati. Saya juga akan berusaha semaksimal saya, Bu, untuk membuat pembelajaran pada anak-anak yang menarik. Karena memang saya itu pengennya itu anak-anak siap, bersemangat, antusias dalam belajar. Sedangkan saya itu kalau saya malas-malasan, bagaimana siswa-siswi saya akan pandai ya, Bu ya? Saya inginnya menuntut anak seperti ini, menuntut anak seperti itu. Sedangkan saya tidak mau bergerak. Jadi mulai saat ini saya akan berusaha bergerak semaksimal mungkin, Bu. Gitu, Bu. Jadi nantinya itu saya berharap saya itu bisa menjadi idola bagi anak-anak, Bu. Jadi guru yang selalu dinantikan, dirindukan oleh siswa-siswanya saat kehadirannya, Bu. Seperti itu, Bu, yang saya harapkan, Bu. Baik. Bagaimana perasaan Bu Endah sekarang ini setelah kita berbincang-bincang pada sore hari ini? Rasanya hati ini, Bu, sudah plong gitu. Karena permasalahan ini tuh sudah ada solusinya untuk kedepannya gitu, Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Bu Endah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri pada sore hari ini. Iya, Bu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bu Siswati sudah membantu menyelesaikan masalah saya ini dan meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Indah. Kalau begitu, saya pamit dulu Bu Siswati. Silahkan Bu Indah, mulai sekarang harus lebih semangat lagi Bu Indah. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang Bu Indah. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Endah. Selamat siang Bu Endah. Apakah Bu Endah ada waktu sebentar untuk saya Bu Endah? Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Siswati. Ada Bu, silakan. Kebetulan saya hari ini lagi santai Bu. Saya mau konsultasi Bu tentang masalah
pembelajaran saya yang terjadi di kelas saya akhir-akhir ini, Bu. Ada masalah apa ya Bu Siswati? Sepertinya itu kalau saya perhatikan itu wajah Ibu itu kelihatannya kurang bersemangat. Tidak seperti biasanya, yang biasanya senyum. Ada apa ya Bu ya? Kenapa Bu? Ada masalah apa? Iya, Bu Endah. Ini saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saat pembelajaran, Bu. Silahkan cerita Bu. Barangkali mungkin saya bisa membantu Ibu. Silahkan. Eh, Ini Bu, saya itu melihat anak-anak saya di kelas setiap kali pembelajaran, saya ajak belajar mereka kelihatannya lemah, lesu, dan mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran. Hmm, jadi tujuan percakapan kita hari ini kira-kira apa ya Bu? Tadi berarti permasalahan karena anak-anak ya Bu ya? Ya Bu, saya itu mau bercerita dan mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi supaya dapat teratasi pada anak-anak saya di kelas ini, Bu. Gitu ya Bu. Eh, Menurut Ibu Siswati, kira-kira hal apa saja yang membuat anak-anak itu kurang bersemangat ataupun tadi kelihatan lemah, lesu, terus mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran. Kira-kira itu menurut Bu Siswati itu apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu ternyata, Bu, kalau saya lihat anak-anak itu sepertinya kalau mereka berangkat ke sekolah itu belum sarapan pagi. Jadi mereka itu lemas dan tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran, sehingga anak itu kondisi fisiknya kurang bersemangat karena lapar. Hmm, Berarti tadi Bu Sis mengatakan anak-anak itu tubuhnya lemas karena belum sarapan, sehingga anak-anak tidak fokus dalam pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana cara Bu Sis untuk menerapkan atau membuat anak-anak tersebut bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar? Kira-kira bagaimana, Bu? Saya akan mengajak anak-anak di sekolah itu makan bersama di sekolah karena orang tua mereka itu, Bu, setelah saya ngobrol, saya berkomunikasi sama orang tua itu mereka merasa kesulitan dan mengeluh karena anak-anak setiap kali untuk sarapan pagi dia itu susah dengan alasan kalau dia dimakan di rumah nyuapin lama, Bu. Itu alasannya mereka akan takut terlambat. Wah, bagus sekali itu, Bu. Selain mengajak makan bersama, adakah alternatif lain supaya anak-anak tambah bersemangat dalam pembelajaran, Bu? Mungkin Ibu punya rencana ataupun alternatif yang lain, Bu, selain itu? Ada, Bu. Untuk rencana saya dalam memotivasi supaya lebih semangat siswa dalam belajar, saya akan memberikan sumber pembelajaran yang menarik. Misalnya sebelum mulai pembelajaran kita adakan ice breaking supaya anak-anak itu terlebih dahulu bisa semangat Hmm. dan
saya akan memberikan ragam kegiatan yang menarik sehingga anak itu lebih bersemangat dan menyenangkan, sehingga anak dalam pembelajaran itu berjalan dengan kondusif, bisa saling menghargai, bisa saling berbagi, dan saling membantu. Oh, ya, gitu. Ya. Bagus sekali itu, Bu. Saya yakin jika Ibu laksanakan program-program tersebut, pasti akan membuat anak-anak semakin bersemangat dalam pembelajaran, Bu. Nah, jadi sekarang itu apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini tadi, Bu? Pertama, saya akan berkomunikasi dengan wali murid, Bu, meminta anak-anak itu untuk membawa bekal atau sarapan pagi ke sekolah. Setelah itu, saya akan mengajak makan bersama anak-anak dengan teman sekelasnya, sehingga mereka bisa lebih semangat lagi ketika makan bersama dengan teman-temannya, bisa saling berbagi. Supaya tidak menimbulkan kecemburuan, saya akan menyusun rencana untuk menu yang sederhana dan memberikan jadwal setiap harinya untuk saya sampaikan ke wali murid. Sesuai jadwal, misalnya pada hari Senin, saya memberikan jadwal menu hari Senin itu, saya memberikan menu telur dadar. Selasa saya memberikan menu tahu tempe. Untuk hari Rabu saya memberikan menu sop ceker dan lain-lain. Nanti untuk setiap harinya kita buatkan menu sederhana untuk anak-anak itu, biar anak-anak lebih semangat lagi dalam pembelajarannya itu, Bu. Iya. Bagus sekali rencana Ibu Siswati. Memang ya Bu ya, memang anak-anak TK itu bagaimana ya Bu ya? Cenderung mereka itu manja, ingin selalu minta diperhatikan Bu. Jadi memang Bu Sis harus menyusun program-program yang supaya anak-anak itu lebih bersemangat ya, dengan salah satunya ya tadi ya Bu ya, menyusun program makan bersama ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu nanti berhasil. Terus yang saya pengen tanya lagi ya Bu ya, sekarang apa komitmen Bu Siswati terhadap rencana Ibu ini? Komitmennya bagaimana Bu? Saya berkomitmen, Bu, sebelum pembelajaran saya harus menyiapkan kondisi fisik anak itu dalam keadaan sehat, kesehatan anak juga terjaga, supaya dalam pembelajaran itu anak-anak lebih siap. Dan saya akan memastikan bahwa anak-anak sudah makan semuanya. Setelah itu saya akan memulai pembelajaran dengan ice breaking terlebih dahulu, memberikan sumber belajar yang menyenangkan, sehingga berpusat pada anak dalam ini sesuai dengan kurikulumnya, kurikulum Merdeka Belajar. Dan saya sebelumnya saya juga masih ingat tadi Bu, untuk modul sebelumnya kita akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan memberikan pembelajaran sosial emosional anak. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya sangat mendukung program-program yang Ibu laksanakan nanti. Mudah-mudahan semua dapat berjalan lancar ya Bu ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kita sebagai guru itu merupakan kebahagiaan kita apabila melihat anak-anak itu bersemangat dalam belajar sesuai apa yang diinginkan. Itu merupakan kebahagiaan bagi kita Bu ya. Terima kasih Bu Endah atas waktunya. Semoga kita bisa menjadi teladan, idola, menjadi contoh untuk anak-anak yang terbaik ke depannya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana perasaan Bu Siswati sekarang?
Alhamdulillah Bu, perasaan saya lega dan senang sekali bisa berbagi cerita dan mendapatkan solusi dari Bu Endah. Saya juga ikut senang, Bu, bisa membantu menyelesaikan permasalahan Ibu. Terima kasih Bu Endah. Sama-sama Bu Sis, tetap semangat ya Bu ya, jangan pantang menyerah, pokoknya selalu maju, 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 dan maju Bu ya. Semangat. Terima kasih, semangat, semangat Bu Endah. Terima Eh, sama, kasih. sama-sama Bu Sis.